Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mendorong anak-anak yang sempat putus sekolah maupun belum pernah mengenyam pendidikan untuk kembali bersekolah dan juga berani memiliki cita-cita besar melalui sekolah rakyat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono melakukan peninjauan secara langsung ke sekolah rakyat terintegrasi 8 di kawasan Curug, Tangerang, Banten. Dalam kesempatan ini, Teddy berinteraksi langsung dengan para siswa dan calon siswa termasuk mendengarkan kisah anak-anak yang sebelumnya mengalami putus sekolah. Menurut Teddy, sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan, termasuk mereka yang belum pernah bersekolah maupun terpaksa berhenti sekolah karena berbagai keterbatasan. Oke, jadi ini ada Kak Ipul, kakak asuh dari adik-adik sekolah rakyat se-Indonesia Raya. Kemudian ada Kak Agus Jabo. Kemudian ini ada Pak Gubernur Banten, Provinsi Banten. Tadi, ini bukan sekolah rakyat yang baru ya. Nah, ini gedung rintisan yang tadi Bapak Menteri Sosial sampaikan. Ini gedung rintisan, sudah direnov. Jadi dari gedung yang belum terlalu terpakai, kemudian dimanfaatkan untuk gimana caranya segera mungkin anak-anak yang di jalanan, yang tidak sekolah, yang putus sekolah, yang tidak pernah sekolah sama sekali di sekitar sini bisa segera sekolah. Kapan? Sekarang. Nah, untuk itu direnovasi cepat sehingga mereka tadi bersekolahlah di sini. Nah, ini adalah bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Nah, alhamdulillah. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo Subianto yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu, termasuk mereka yang selama ini belum memperoleh kesempatan mengakses pendidikan secara layak. Informasi lain pemirsa, demi memajukan riset dan inovasi, Presiden Prabowo Subianto ingin berinvestasi besar kepada sektor pendidikan. Hal itu disampaikan dalam acara pertemuan dengan 150 ilmuwan BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Kamis. Ini adalah satelit yang Prabowo menilai kemajuan riset dan inovasi berhubungan erat dengan kualitas pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, Prabowo ungkap sejumlah langkah tengah disiapkan pemerintah, mulai dari perbaiki kondisi fisik sekolah hingga membangun sekolah-sekolah unggulan bagi peserta didik berprestasi. Rencananya sekolah unggulan tersebut akan menerapkan kurikulum internasional Baccalaureate agar lulusannya bisa menjadi standar pendidikan setara dengan institusi terbaik di dunia. Bisa menjangkau pulau-pulau terpencil. Untuk mencapai tingkat inovasi, untuk mencapai tingkat terobosan, untuk mencapai tingkat penemuan-penemuan, ya, paten-paten, dan sebagainya. Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah, dari fisik, kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter, bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia. Di sekolah unggulan ini kita pakai kurikulum International Baccalaureate, IB. Dia harus dengan standar yang sama dengan yang terpintar di dunia, yang terhebat di dunia, sama. Menindaklanjuti temuan dan arahan Presiden Prabowo usai tinjau kondisi buku pelajaran di sejumlah sekolah, kini pemerintah mematangkan langkah pembaruan buku ajar nasional untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi jelaskan bahwa pembaruan mencakup 2 aspek utama, yaitu materi, pembelajaran, dan juga kualitas fisik buku. Masalah nasionalisme kebangsaan.
Nah ini kan kaitannya dengan national character building yang sejak usia dini itu harus kita tanamkan gitu. Salah satunya kan dalam bentuk buku. Kedua, mengejar ketertinggalan di bidang sains dan teknologi, basicnya adalah salah satu concern beliau adalah matematika. Yang ketiga, untuk menghadapi kompetisi global, salah satu concern beliau adalah mengenai kemampuan berbahasa asing, salah satunya adalah bahasa Inggris. Itu yang berkenaan dengan masalah ininya ya. Kalau tampilan tadi sudah kami jelaskan. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa pastikan pemerintah akan melunasi hutang koperasi desa Kelurahan Merah Putih sekitar 240 triliun rupiah melalui dana APBN. Purbaya ungkap pemerintah telah siapkan skema pembayaran utang Kopdes Merah Putih secara bertahap. Cicilan pertama akan dibayarkan pada September tahun 2026. Pemerintah merancang pembiayaan program tersebut dengan tenor pinjaman selama 6 tahun. Nantinya, setiap tahun pemerintah akan menanggung utang 40 triliun rupiah untuk melunasi total pokok kredit yang diperkirakan mencapai 240 triliun rupiah. Pemerintah bayar angsuran pokok plus bunga kredit. Jadi bukan cuma bunga aja, mau mastiin aja nih Pak. Iya, kita bayar utangnya. Berarti benar. Jadi gini, kita kan itu kan 240 triliun kreditnya. Ya, kira-kira setiap tahun itu di stretch ke 6 tahun kan, ke 6 tahun. Jadi setiap tahun tuh pokoknya jatuh 40 triliun dan 4 kali 6 24 kan ya. Segitu. Pemirsa, utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS akan dialihkan ke Kementerian Keuangan. Purbaya memastikan penyelesaian utang WUS tidak akan membebani anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Pengelolaan utang akan ditarik ke Kemenkeu dan dikelola secara Special Mission Vehicle atau SMV milik Kemenkeu. Purbaya juga menjelaskan kepemilikan PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC nantinya tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia, melainkan dialihkan di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Dialihkan Kemenkeu dikelola saya semuanya KCIC itu. Tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan BUMN SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMB, ada ini, ada lain-lain. Jadi nggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun dikelola pemerintah, tidak akan membebani APBN. Kepemilikannya KCIC nanti di mana Pak? Saya. Oh, berarti bukan di bawah KAI lagi? Bukan. Pak, berarti nanti... Pemirsa, ratusan buruh perempuan menjadi korban PHK massal karena perusahaan beralasan terus merugi di Cimahi, Jawa Barat. Bahkan suasana haru dan juga isak tangis pun mengiringi perpisahan ratusan buruh yang menjadi korban PHK massal hingga viral. Momen haru ini pecah saat ratusan buruh menangis dan saling berpelukan karena menjadi korban PHK massal di pabrik PT 66 Fashion, Jalan Mahar Marta Negara, Kota Cimahi. Terhitung sejak 31 Juli 2026, manajemen perusahaan mengumumkan pabrik yang memproduksi garmen ini resmi ditutup. Padahal pabrik ini sudah memproduksi berbagai jenis garmen sejak 30 tahun silam. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut PHK massal 200 karyawan pabrik garmen ini dikarenakan perusahaan terus merugi. Ya gini, kan garment itu selalu problem, kan sektornya biasanya padat karya. Perusahaan-perusahaan padat karya memang secara umum begitu. Kalau dia sudah break even point, kemudian ada tempat lain yang lebih murah tenaga kerjanya, biasanya pindah. Sebagai langkah awal investigasi, pemerintah mendesak perusahaan menyelesaikan hak dan kewajiban upah buruh yang terkena PHK massal segera dipenuhi.